Luar biasa, Kang Deddy Mulyadi telah kembali berpidato dengan hebat. Ada banyak poin penting yang telah disampaikan oleh Kang Deddy. Di antaranya, Kang Deddy Mulyadi berjanji akan membabat habis ormas LSM dan Jawa Barat dipastikan tahun ini akan bersih dari premanisme. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Untuk mencapai solusi itu, saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam. Mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme, yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Bukan hanya ormas, namun Kang Deddy juga akan membersihkan Bank Jabar dan BUMD lainnya serta para pejabat yang nakal. Tetapi sesungguhnya itu adalah rentenir. Saya meminta sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jabar untuk menurunkan bunganya. Saya minta Bank Jabar di RUPS nanti segera menurunkan bunganya, karena bunga Bank Jabar terlalu besar menurut saya. Jadi saya tegankan ke Bank Jabar ada 3 hal yang harus dilakukan. 1, menurunkan bunga. Yang kedua, merampingkan struktur birokrasi di Bank Jabarnya. Yang ketiga, mengurangi jumlah komisaris, mengurangi jumlah direktur. Yang keempat adalah menurunkan biaya operasionalnya yang mencapai 90%, itu harus turun ke angka 45%. Ini RUPS-nya akan dilakukan di bulan April ke depan. Ini komitmen saya, termasuk juga Bank Jabar harus melakukan restrukturisasi terhadap jumlah kantor. Kalau kantor cabangnya tidak produktif, maka ditutup saja. Untuk BUMD, kebijakan gubernur hari ini adalah saya akan meminta untuk melakukan audit investigatif. Nanti rekomendasinya 2, diperbaiki atau ditutup. Ini yang akan menjadi concern kami. Dan untuk pimpinan-pimpinan BUMD-nya, saya tidak akan mencampuri dan biarkan itu di assessment, dilakukan fit and proper test secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka. Ini yang ingin dilakukan. Jadi tidak ada titipan tim sukses di situ. Luar biasa ya. Dan Kang Deddy telah mengeluarkan banyak sekali kebijakan yang membuat bahagia rakyat. Di antaranya, Kang Deddy telah menyiapkan THR besar untuk sejumlah profesi sebagai berikut. Tukang becanya, supir angkotnya, tukang ojeknya, kemudian juga kusir delmannya, itu mendapat uang tinggal di rumah sebesar 3 juta rupiah per orang. Dan mereka mendapat alokasi 1,5 juta 2 hari sebelum hari raya dan 1,5 juta setelah hari raya. Pajak kini telah dibebaskan. Yang kami ambil pada 2 hari yang lalu adalah membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Ijazah yang sebelumnya ditahan oleh sekolah karena menunggak pembayaran, kini seluruhnya akan diserahkan. Jadi komitmennya mereka sudah sepakat dengan pemerintah provinsi, mereka itu akan memberikan seluruh ijazah pada seluruh masyarakat yang menunggak. Wah, luar biasa ya. Dan masih ada banyak lagi poin penting lainnya dan poin membahagiakan dari Kang Deddy untuk seluruh rakyat. Dan tentu poin-poin tersebut wajib diketahui oleh seluruh masyarakat, karena jangan sampai teman-teman merugi karena tertinggal informasi penting dari Kang Deddy ini. Baik, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, mari kita saksikan sama-sama pidato terbaru selengkapnya dari Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang masih nampak segar,
dan ceria menjalankan ibadah puasanya. Yang lesu itu menghadapi lebarannya. Karena saya tahu namanya anggota DPRD, pasti banyak yang datang ke rumah untuk ingin dibahagiakan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan di nomenklatur anggarannya tidak ada itu tunjangan THR bagi para anggota DPRD. Saya mau cek saudara sekretaris daerah, para kepala organisasi perangkat daerahnya ada berapa, yang hadir berapa? Kepala Bapeda berapa yang hadir? Ya, berdiri. Ya, saya pikir tidak lengkap. Silahkan, karena yang nanti dipertanggungjawabkan adalah pekerjaan saudara-saudara yang sudah dikerjakan. Saya ucapkan terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada hari ini untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Jawa Barat tahun 2024. Yang kami ambil pada 2 hari yang lalu adalah membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Mungkin orang akan bertanya, kenapa harus mengorbankan tunggakan yang mungkin bisa mencapai sekitar 30 miliar tunggak, 30 triliun tunggakan. Tetapi justru saya melihat terbalik. Mereka tidak membayar itu karena tidak mampu membayar tunggakan yang lalu. Akhirnya makin bertumpuk. Daripada makin bertumpuk mereka tidak bayar tunggakan dan tidak bayar pajak tahun 2025, saya lebih memilih untuk memotong cerita masa lalu tetapi membangun cerita masa depan. Dan bisa dilihat hari ini progres orang menjelang lebaran biasanya sepi ke kantor Samsat. Hari ini penuh sesak sejak pagi dan kenaikannya mencapai 30-40%. Saya yakin dalam setahun ke depan, sisa waktu sekitar 9 bulan, justru pajak kendaraan bermotor akan mengalami lonjakan. Prediksi saya sekitar 30% kenaikan pendapatan. Dan harapannya adalah ini memberikan implikasi pada membangun infrastruktur, dan saya katakan yang akan menjadi fokus ke depan setelah infrastruktur jalan provinsi adalah infrastruktur jalan kabupaten kota. Jalan kabupaten kota harus mendapat perhatian ke depan mengingat dana alokasi khusus untuk infrastruktur jalan itu hari ini hilang. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang keras, upaya-upaya yang luar biasa untuk menjawab seluruh tantangan kebutuhan masyarakat. Dan kami sampaikan kami sedang menyiapkan sistem setelah tanggal 6 Juni nanti, mudah-mudahan sistemnya bisa berjalan. Motor dan mobil yang tidak bayar pajak tidak bisa lagi jalan di jalan-jalan Provinsi Jawa Barat. Sistemnya lagi kita rumuskan, mudah-mudahan bisa diterapkan. Ini yang menjadi sorotan untuk ke depan adalah indeks birokrasinya sudah A. Tapi indeks birokrasi A ini tidak akan memiliki makna apapun manakala kemiskinan masih tinggi, laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, laju pertumbuhan ekonomi masih rendah, kemudian lamanya sekolah masih 8 tahun. Karena bagi saya ukuran layanan birokrasi bukan pada administrasi birokrasi, tapi pencapaian pembangunan itu sendiri sesungguhnya itu layanan birokrasi yang sebenarnya. Kerangka pijak pembangunan ke depan harus mendorong anak-anak penyandang disabilitas untuk bersekolah. Caranya tidak usah dibuat sekolah eksklusif, tetapi dibuat sekolah inklusif, di mana sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah pertama dibuat ruang khusus untuk penyandang disabilitas. Mereka bisa bersama bersekolah dengan anak-anak yang lainnya secara setara. Karena jumlah sekolah yang inklusif jaraknya jauh dan rata-rata penyandang disabilitas orang tuanya tidak mampu. Mereka habis oleh ongkos untuk pergi ke sekolahnya. Dan khusus untuk bidang tata ruang ini
ini menjadi fokus sorotan untuk ke depan. Kita bisa mengambil pembelajaran dari kasus yang terjadi hari ini, di mana hujan yang hanya 20 sampai 30 mm sudah menimbulkan banjir yang luar biasa. Artinya kalau hujannya 50 mm, saya yakin kota Bekasi tenggelam. Kabupaten Bekasi tenggelam, sebagian Karawang tenggelam. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa hujan saat ini belum dikategorikan sebagai hujan ekstrim. Masih 20 sampai 30 mm. Ekstrim itu kalau sudah 50 sampai 60. Artinya tidak ekstrim saja sudah menimbulkan bencana. Problemnya apa? Problemnya adalah ada 3. 1, di kawasan hulu, ruang-ruang terbuka hijau yang terdiri dari areal hutan, areal perkebunan itu berubah menjadi areal-areal berbeton. Konsep ekowisata yang dikembangkan oleh PTPN mengalami penyimpangan karena ekowisatanya harusnya begini. Kalau ekowisata perkebunan teh, maka kebun tehnya dipertahankan dan tetap ada. Bangunannya kecil-kecil. Yang sekarang terjadi adalah ekowisata perkebunan teh, kebun tehnya dibabat, diganti dengan bangunan. Sehingga Gubernur Jawa Barat mengeluarkan peraturan gubernur yang isinya larangan pembangunan perubahan kawasan pertanian, perubahan kawasan kehutanan, perubahan kawasan daerah aliran sungai, dan perubahan kawasan perkebunan. Dan ini akan berdampak pada tata ruang yang nanti akan disesuaikan dengan kabupaten kotanya. Nah, kemudian yang kedua, ini saya sampaikan juga, ini penting. Yang kedua adalah daerah aliran sungainya mengalami pendangkalan dan penyempitan. Bahkan sudah banyak yang bersertifikat hak milik. Ini yang menjadi sorotan utama dengan Kementerian PUPR. Kemudian yang berikutnya adalah banyak sekali perumahan-perumahan yang dibangun di atas sawah produktif dan berada di tengah sawah dan berada di pinggir sungai, sehingga wajar kalau ada rumah yang terendam sampai gentingnya. Dan ini juga harus dipikirkan dengan agar ini selaras dengan konsep pengembangan 3 juta rumah. Karena pengembangan 3 juta rumah, apalagi rumahnya sederhana, pasti ingin mendapatkan tanah yang murah. Dan tanah yang paling murah yang bisa didapat hanya tanah sawah. Ini yang harus menjadi bahan perhatian kita semua dalam pengembangan tata ruang. Dan tadi pagi saya sampaikan ke Kepala Bidang Tata Ruangnya, tolong hal yang terlihat saja dibenahi. Kalau Bapak pergi ke Garut, itu di sebelah kanan Nagreg itu ada jembatan di bawah kolong. Yang masuk itu di bawah kolong ada jembatan di terowongan, di sebelah kanannya kan penambangan. Di sebelah kirinya penambangan, di bawah penambangan. Coba hitung, nanti minta ITB untuk menghitung takaran penambangan itu. Apakah kalau batu-batunya lepas akan berdampak nggak pada jembatan yang di terowongan itu? Mungkin nggak jembatannya roboh. Ini yang harus menjadi bahan perhatian, karena seringkali kita abai terhadap masalah seperti ini. Kalau menuju arah Garut, sebelah kiri jalan di atas itu ada penambangan yang besar sekali, batunya turun ke bawah. Tolong pikirkan kalau itu nanti mungkin nggak itu longsor. Ini pertimbangan seperti ini harus dilakukan, karena bagi saya lebih baik mencegah, karena sudah terjadi bencana biayanya sangat mahal. Banjir sekarang dalam hitungan saya kalau di recovery itu lebih dari 7 triliun. Biaya pembebasan tanah untuk wilayah yang daerah aliran sungainya sudah berubah bersertifikat dan sudah tumbuh bangunan, pembebasan tanahnya itu untuk hanya wilayah Bekasi saja itu membutuhkan dana 8 triliun. Pengerukan sungai dan pelebarannya itu membutuhkan biaya sekitar 8 triliun. Jadi untuk menyelesaikan itu saja 16 triliun. Berat sebenarnya. Makanya tata ruangnya harus segera dibenahi. Kemudian urusan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat ditunjukkan melalui indeks ketentraman dan ketertiban sebesar 100 poin, indeks ketahanan daerah sebesar 0,72 poin.
hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di kota Bekasi kemarin ada security yang diintimidasi. Di Kabupaten Bekasi salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan walaupun sudah minta maaf. Tadi malam Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta, yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Dan kemarin seluruh problemnya sudah selesai. Akses tol nanti hari Senin akan kita bicarakan, listrik sudah terkoneksikan, dan tahun ini rekrutmen akan segera dilaksanakan. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme, yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Urusan pemerintahan, nah ini urusan sosial, ada yang kasat mata. Di jalan-jalan menuju gedung DPRD ini, di perempatan-perempatan masih banyak orang yang minta-minta, orang yang ngamen. Saya sudah minta ke dinas sosial siapkan alokasi, mereka bawa problemnya apa, kalau memang kampungnya anterin ke kampungnya, kemudian cari solusinya. Kalau nggak berubah-berubah manusianya, kita tegas saja, tidak boleh lagi ada ngamen-ngamen di perempatan yang tidak jelas ngamennya. Ngamennya bukan berkesenian tapi hanya sekedar cari uang, yang ngelap-ngelap kaca, bawa anak-anak kecil untuk minta-minta. Karena bagi saya Kota Bandung adalah etalase dari peradaban Provinsi Jawa Barat. Saya tidak mau setelah hari raya ini tidak boleh lagi ada perempatan diisi oleh gelandangan, dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus mampu menyelesaikannya secara tuntas. Ini komitmen saya. Untuk calon tenaga kerja, saya minta DPRD yang membidangi Komisi Ketenagakerjaan, kita tidak mau lagi ke depan ada orang yang ngantri melamar kerja. Tetapi yang saya inginkan adalah setiap dinas kabupaten kotanya sudah memiliki data bursa kerja. Seluruh angkatan kerja ada di datanya, dan kemudian perusahaan yang akan merekrut tidak usah mengumumkan pendaftaran calon tenaga kerja, cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi. Setelah diseleksi baru mereka mengurus persyaratan kerja. Saya ingin persyaratan kerja itu diurus setelah dia dinyatakan sebagai calon tenaga kerja. Karena kalau persyaratan kerja dibuat ketika melamar kerja, orang tidak punya duit harus ngurus persyaratan tenaga kerja, dan ongkosnya juga mereka tidak punya. Tapi kalau kemudian perusahaan mengakses langsung ke bursa kerja, maka di situ akan sangat cepat melakukan proses rekrutmennya. Yang kedua, ini disampaikan, percaloan kerja tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum karang taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen, dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya banyak yang minjem ke Bank Emok.
banyak yang minjem ke bank keliling, rata-rata 15 juta. Menyedihkan lagi, mereka menjadi tenaga kerja kontrak dan setahun kontraknya diputus dan akhirnya menjadi gelandangan orang tuanya. Jadi saya menemukan banyak kasus itu. Untuk itu ini yang harus segera dituntaskan di Provinsi Jawa Barat agar investasi kita investasi yang nyaman. Nah, ini di sektor pertanahan ini masih menurut saya masih terjadi problem. Itu bisa ditunjukkan banyaknya daerah aliran sungai yang itu sebenarnya tidak bisa dialih fungsikan dan dirubah kepemilikannya, itu banyak berubah bersertifikat. Problemnya cuma satu, biasanya ATR BPN memproses pengajuan pengsertifikatan ketika pihak desa dan kelurahan sudah memberikan keterangan riwayat tanahnya, dan biasanya bermasalahnya di pengantar desa dan kelurahannya, sehingga terjadi konflik pertanahan dan mafia tanah. Jadi di kita ini sudah, kalau lautnya sudah disertifikatkan seperti di Subang dan di Bekasi, daerah aliran sungainya sudah disertifikatkan, yang belum gunungnya sudah disertifikatkan, mata airnya sudah disertifikatkan, yang belum disertifikatkan adalah awan dan langit. Yang masih rendah itu adalah indeks kualitas air. Untuk itu salah satu yang paling mencolok di depan mata kita adalah Bendungan Cirata, Bendungan Saguling, Bendungan Jatiluhur. Airnya sudah berubah menjadi seperti air kocok. Kenapa? Jumlah keramba terampungnya melebihi kapasitas, yang harusnya 10.000 menjadi 60.000. Sehingga terjadi kejenuhan ketika bulan November mereka menanam ikan, maka bulan Januari ikannya mati. Yang berikutnya yang harus menjadi bahan perhatian adalah angka korosi terhadap turbin yang membuat turbinnya menjadi berumur pendek. Yang berikutnya adalah kualitas air, karena airnya dikonsumsi untuk kepentingan air minum baku warga melalui jaringan PDAM atau PAM, baik pemerintah di sekitar Jatiluhur maupun DKI Jakarta. Yang berikutnya yang harus dipikirkan oleh kita semua adalah alih fungsi lahan yang terjadi di hulu, kemudian mengalir ke Citarum dan sampahnya, kemudian masuk ke danau, maka danaunya akan mengalami percepatan pendangkalan. Ketika danau mengalami percepatan pendangkalan, kedangkalan danaunya tidak bisa diproses lagi. Kenapa? Karena lumpurnya tidak bisa dibuka. Kenapa lumpurnya tidak dibuka? Karena daerah aliran sungai Citarumnya kanan kirinya sudah berubah menjadi daerah perumahan dan pemukiman serta kawasan industri. Ini jangka panjang yang harus menjadi bahan perhatian karena menyangkut keselamatan warga. Kemudian yang berikutnya masih bicara air bawah tanah. Air bawah tanah sampai hari ini masih digunakan oleh industri, tetapi izinnya tidak bisa diberikan. Izin tidak bisa diberikan, air bawah tanah tetap digunakan. Sama dengan kasus pajak kendaraan bermotor, tidak bisa bayar tapi tetap pakai jalan. Airnya tetap dipakai, kualitas air bawah tanah mengalami penurunan, tanahnya mengalami penurunan, perusahaannya tidak bayar pajak karena tidak ada izinnya. Saya akan mencari solusi tentang ini. Ruginya 2 kali. Tapi kita melakukan pembiaran, yang akhirnya itu biasanya ketika datang orang ditakut-takutin perusahaannya bayar, datang orang ditakut-takutin perusahaannya bayar, negara rugi. Saya nggak mau negara dirugikan seperti ini. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya adalah ketika ada perusahaan yang menyedot air bawah tanah, kemudian pajaknya diambil, pajaknya diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar perusahaan itu, agar masyarakat mendapat air baku yang memadai. Ini yang menjadi fokus dan ini akan menjadi hal yang mendapat perhatian. Ini pengguna angkutan umum cenderung mengalami penurunan karena orang hari ini punya mobil sendiri dan punya motor sendiri, tetapi akibatnya kemacetan. Dan saya katakan, angkutan yang paling layak untuk mengangkut secara massal dan paling efektif
serta tidak mengorbankan terlalu banyak tanah adalah kereta api. Jadi misalnya di Kota Bandung mungkin ke depan kita kembangkan itu. Khusus untuk koperasi, kami menyampaikan ini bahan koreksi dan bahan pidana ke depan. Saya nyampaikan kemarin ke kantor wilayah BI. Di berbagai daerah itu, apalagi di dekat perusahaan-perusahaan, pasti ada koperasi namanya KOSIPA, koperasi simpan pinjam. Kalau orang Kerawang pasti senyum, kelihatannya seperti koperasi, tetapi sesungguhnya itu adalah rentenir yang berbajukan koperasi. Tidak ada anggota yang nyimpan uang di situ. Yang ada adalah yang pinjam. Jaminannya biasanya ATM para pegawai pabrik, para pensiunan. Dan kemudian negara ruginya dua. Mereka memasang tarif bunga 10%. Mereka tidak bayar pajak. Sehingga di Jawa Barat banyak orang yang datang tiba-tiba punya uang 1 miliar, asal mau gebrak-gebrak orang, dalam 1 bulan dia tergaji 100 juta. Dan itu melahirkan orang cepat kaya. Orang cepat kaya ini melakukan kekerasan kalau nagih. Dan kemudian mereka tidak bayar pajak. Rugi perbankan yang dibayar pajak dengan bunga rendah. Tetapi untuk perbankan sendiri secara terbuka saya sampaikan di sini. Saya meminta sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jabar untuk menurunkan bunganya. Saya minta Bank Jabar di RUPS nanti segera menurunkan bunganya. Karena bunga Bank Jabar terlalu besar menurut saya. Bunganya ini tujuannya untuk apa? Untuk akses ekonomi berkembang dan berjalan. Kalau kita hari ini mulai April nanti akan tender-tender terbuka dilakukan di mana-mana. Para kontraktor daerah menggunakan jasa Bank Jabar dengan tingkat bunga rendah, maka itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kalau bunganya rendah, maka mereka juga akan melahirkan kualitas pembangunan yang baik dan uangnya cepat berputar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi saya tegankan ke Bank Jabar ada 3 hal yang harus dilakukan. 1, menurunkan bunga. Yang kedua, merampingkan struktur birokrasi di Bank Jabarnya. Yang ketiga, mengurangi jumlah komisaris, mengurangi jumlah direktur. Yang keempat adalah menurunkan biaya operasionalnya yang mencapai 90%, itu harus turun ke angka 45%. Kalau itu dilakukan, maka dividen Bank Jabar akan meningkat ke depan. Dan berikutnya, kalau kira-kira CSR menimbulkan masalah dan disalahgunakan, lebih baik CSR itu dimasukkan ke kas daerah, menjadi pendapatan daerah dan menjadi dividen, dan itu menjadi angka pembangunan. Karena ketika CSR itu kebijakannya politik, seringkali terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan atas nama CSR. Ini RUPS-nya akan dilakukan di bulan April ke depan. Ini komitmen saya, termasuk juga Bank Jabar harus melakukan restrukturisasi terhadap jumlah kantor. Kalau kantor cabangnya tidak produktif, maka ditutup saja. Hanya kantor-kantor cabang yang produktif. Dan kemudian titik tekannya adalah pembangunan, pengembangan, fasilitas yang baik justru harus ada di kantor-kantor cabang. Saya tidak meridoi lagi Bank Jabar membangun menara di Jakarta yang tidak ada manfaatnya bagi pelayanan terhadap masyarakat. Saya sampaikan di Jawa Barat ini lebih banyak pabrik yang masuk dan menyerap tenaga kerja dibandingkan jumlah orang yang di PHK. Ini yang harus jadi catatan penting. Urusan persandian ditujukan dengan indeks keamanan informasi, yaitu indeks kami dengan 642 skor. Urusan kebudayaan, nah ini sandi ini yang paling dekat, yang paling banyak dipakai adalah sandi menjelang Lebaran. Kalimat sandinya begini, ayak meren, itu sandi itu. Ini saya jelasin ya. Pada waktu ada kepala desa yang menentang ketika daerah aliran sungainya di Gabus Bekasi itu dibongkar, saya menyatakan ke kadesnya, oh, ini nggak ada sewa-sewaan segala macam. Saya katakan ayak meren. Ternyata 2 hari setelah itu saya menemukan orang Sumedang tinggal di bantaran sungai itu, membeli tanah di daerah aliran sungai itu sewa 1 juta per meter. Dia sewa 7 juta per meter per tahun. Jadi bantaran sungai itu kenapa penuh dengan rumah, dengan toko? Ayak meren. Itu bayangkan kalau di Bekasi itu ada 1000 bangunan kali 1 juta.
berapa puluh miliar, itu uang yang beredar. Makanya mereka menolak dibongkar dan saya dianggap otoriter karena aya merennya terganggu. Jadi yang datang ke Jawa Barat itu kebanyakan orang Jawa Barat. Yang dari luarnya hanya 3,00%. Sehingga ketika saya menyampaikan larangan studi banding, yang protesnya dari Jawa Tengah. Jadi orang Jawa Barat banyak yang pikniknya ke Jawa Tengah. Dan yang paling menarik lagi adalah ketika saya membuat larangan studi banding bagi anak sekolah, yang protesnya penyelenggara industri kepariwisataan. Artinya bahwa penyelenggara industri kepariwisataan di Jawa Barat hari ini ngandelin anak sekolah. Dan anak sekolah itu orang tua meraih uang untuk pergi pikniknya dengan alasan studi banding, rata-rata banyak yang pinjem uangnya ke tetangga atau ke bank-bank gelap. Ini riset saya. Rata-rata tinggal wisatawan mancanegara 2,61 hari, sangat sebentar. Rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara 1,32 hari, sangat sebentar. Untuk BUMD, kebijakan gubernur hari ini adalah saya akan meminta BUMD non Bank Jabar ya. Saya akan meminta kepada BPKRI untuk melakukan audit investigatif. Nanti rekomendasinya 2, diperbaiki atau ditutup. Ini yang akan menjadi concern kami. Dan untuk pimpinan-pimpinan BUMD-nya saya tidak akan mencampuri dan biarkan itu di assessment, dilakukan fit and proper test secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka. Ini yang ingin dilakukan. Jadi tidak ada titipan tim sukses di situ. Tapi kalau perspektif ke depan, bagi saya tidak dapat penghargaan, nggak apa-apa. Yang penting jalan di Jawa Barat pada bagus, rumah-rumah rakyat pada bagus, rakyatnya terurus, anak-anak sekolah, masyarakat Jawa Barat setiap hari tersenyum dan pemerintah turun langsung setiap kesulitan. Nggak dapat penghargaan juga nggak apa-apa. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, dan pada kesempatan hari ini atas nama masyarakat Provinsi Jawa Barat saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Semoga lebaran yang akan kita jalani lebaran yang memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa bahagia. Dan saya sampaikan kepada para anggota DPRD yang terhormat, ini bagian pengawasan di masyarakat, jalur-jalur mudik yang sering kredit seperti di jalur Limbangan, di jalur Tasik, di jalur Kuningan, di jalur Cirebon, dan di jalur Subang yang kelewati mudik, tukang becanya, supir angkotnya, tukang ojeknya, kemudian juga kusir delmannya itu mendapat uang tinggal di rumah sebesar 3 juta rupiah per orang. Dan mereka mendapat alokasi 1,5 juta 2 hari sebelum hari raya dan 1,5 juta setelah hari raya. Mereka tidak bekerja dengan meninggalkan jalan yang mereka lalui, tetapi mereka bisa menikmati lebaran dengan baik. Ini solusi kami untuk mencegah kemacetan. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarganya di rumah. Semoga kita semua bisa menjalankan lebaran dengan penuh rasa bahagia dan sukacita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali merdeka tetap merdeka. Masalah ijazah kami sudah punya kesimpulan bahwa para kepala sekolah itu ketika saya tawarkan bahwa saya akan memberikan beasiswa pada masyarakat miskin, mereka menolak. Karena apa? Karena kalau sumbangan pendidikannya perorangan, masuk ke sekolah katanya itu masuknya ke yayasan. Sehingga mereka lebih memilih untuk tetap BPMU diberikan, tapi seluruh ijazah akan segera diberikan pada seluruh siswa tanpa harus bayar. Jadi komitmennya pemerintah, mereka sudah sepakat dengan pemerintah provinsi, mereka itu akan memberikan seluruh ijazah pada seluruh masyarakat yang menunggak, dan kemudian kompensasinya adalah pemerintah provinsi nanti mencairkan dana BPMU.
Tinggal nanti kita balik, BPMU cair dulu atau ijazah kembalikan dulu. Saya lebih memilih balikin dulu ijazah, maka BPMU akan segera dicairkan. Jadi nanti sekolah-sekolah yang sudah ijazahnya dikembalikan 100%, maka BPMU-nya akan dibayarkan. Yang belum 100%, BPMU-nya tidak akan kami bayarkan. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar pidato hebat Kang Deddy ini? Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itu adalah info update untuk Kang Deddy Mulyadi. Saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersedia mengeluarkan uang berapapun demi ketenangan rakyat Jawa Barat. Oke, masih banyak menonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.